Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Saat ini kami berada di Amerika Serikat di negara bagian California untuk menemui mobil yang sangat spesial ini. Ini adalah generasi ke-7 dari BMW seri 7 dan menurut pendapat kami ini adalah salah satu generasi dari seri 7 yang perubahannya sangat drastis dibandingkan generasi sebelumnya. Inilah BMW seri 7 dengan kode bodi G70. Anda mungkin bertanya-tanya, judul di depan video ini adalah BMW i7. Tapi kenapa saya tadi menyebutnya BMW seri 7? Karena BMW i7 sebenarnya adalah versi elektrik dari BMW seri 7 generasi ke-7 ini. Dan untuk pertama kalinya BMW seri 7 memiliki varian yang full elektrik. Selain mesin elektrik, dia juga menyediakan mesin bensin turbo dengan mesin turbo diesel. Ada juga mesin plug-in hybrid. Tapi yang sangat membuat kami penasaran adalah BMW i7 ini karena ini pertama kalinya seri 7 full elektrik dan mobil ini akan masuk ke Indonesia di tahun 2023. Jadi tidak lama lagi akan masuk bersama dengan 740i-nya. Nah, baik 740i, baik yang plug-in hybrid, baik i7 yang full elektrik, semuanya sama. Bahkan secara visual juga semuanya sama, hanya berbeda penggerak. Jadi apapun yang ada di mobil ini Anda bisa expect itu juga ada di seri 7. Dan sekarang saya akan ungkapkan alasan kenapa mobil ini saya bilang lompatan teknologinya sangat jauh dibandingkan generasi sebelumnya. Bahkan BMW mengklaim bahwa ini jauh lebih maju dibandingkan zamannya. Dan itu saya setuju. Sekarang BMW seri 7 sebenarnya itu saingan dari Mercedes-Benz S-Class. S-Class juga dibilang bahwa ia adalah pionir teknologi di zamannya. Dan BMW seri 7 juga. BMW seri 7 generasi pertama itu juga termasuk salah satu yang pionir sistem elektronik untuk di mesinnya. Kemudian di generasi kedua E32 tuh seperti yang punyanya Omobi ya. Itu sebenarnya dia juga pionir dalam hal lampu xenon. Itu pertama kali dimasukkan di BMW E32. Generasi ketiga pertama kali memperkenalkan navigation system. Generasi keempat. Nah, generasi keempat ini yang kode bodinya E65 itu juga kami anggap lompatannya jauh sekali dibandingkan sebelumnya. Itu dia pioneer dalam hal iDrive. Dan Anda tahu iDrive sampai sekarang masih dipakai untuk di semua BMW. Bahkan pabrikan mobil lain banyak yang mengcopy iDrive tersebut. Kemudian di BMW yang generasi kelima dan keenam juga itu memiliki sejumlah teknologi baru seperti di generasi kelima itu mereka memiliki head-up display. Kemudian untuk di generasi keenamnya pertama kali memperkenalkan remote parking yang bisa parkir maju mundur dari remote. Tapi generasi ketujuh ini banyak sekali hal barunya. Yang pertama, kunci dari mobil ini sudah digantikan dengan aplikasi di handphone. My BMW yang itu nanti dikoneksikan ke mobil dan unik hanya untuk mobil tersebut. Jadi kita bisa mengatur mobil, membuka pintu, membuka kunci semua dengan aplikasi ini. Kemudian ketika kita mendekat ke mobil, sekarang siang ya. Jadi kalau siang tuh nggak begitu kelihatan. Ini akan menyapa kita. Mobil ini akan menyapa kita dengan cara membuat animasi di DRL-nya yang DRL-nya ini adalah DRL berbentuk kristal dan ini kristal dari Swarovski, salah satu yang paling terkenal di dunia. Kemudian untuk menyambut pemiliknya datang ke mobil, dia akan menyalakan iluminasi di grill. Kemudian ada dynamic welcome carpet yang sekarang nggak bisa dilihat karena terang. Kemudian satu yang amazing dari mobil ini adalah bagaimana pintunya bisa membuka. Oke, pertama kita bisa membuka kunci dari handphone ini. Dan ketika pintu sudah terbuka, untuk pertama kalinya BMW seri 7 bisa melakukan ini.
Dia membuka sendiri. Dan Anda tidak perlu takut pintu ini akan menabrak atau ditutup manual seperti ini karena tidak akan rusak dan dia tidak akan menabrak. Misalnya di sini ada mobil lain, dia akan berhenti. Tapi kan keren banget. Kita datang ke mobil, kemudian kita tinggal pencet seperti ini dan dia akan membukakan pintu secara elektrik untuk Anda. Langsung, kalau tidak ada halangan, dia akan langsung membuka sangat lebar. Dan begitu kita masuk ke mobil, kita ada dua pilihan. Kita bisa pencet tombol untuk menutup pintu, atau kita tinggal injek rem seperti ini. Dan nggak perlu khawatir pintu ini akan rusak. Kami sudah bertanya dengan desainernya. Jadi pintu ini mau dibanting, mau dibuka seperti ini, mau dibanting lagi, itu nggak masalah. Jadi pertama kalinya BMW seri 7 empat-empatnya bisa dibuka secara elektrik. Kan keren banget kan seperti ini. Nah, ini adalah teknologi dari Rolls-Royce karena Rolls-Royce sudah menggunakan sistem seperti ini dan itu lantas diadopsi di BMW seri 7. Kemudian hal revolusioner berikutnya ada di bagian dalam. Nah, kita lihat. Oke. Oh iya, nutupnya juga tinggal seperti ini. Sebelum ini, generasi sebelum ini, G11, G12 itu dia memiliki, seri 7 itu memiliki tablet di sini. Tapi sekarang tidak ada tablet, digantikan dengan dua layar, satu di kanan dan satu di kiri. Dan di sini kita bisa mengendalikan semuanya. Ini juga hal yang baru. Saya tidak pernah menemui hal seperti ini di mobil apapun. Dan ini bisa melakukan banyak sekali fungsi, termasuk menutup tirai seperti ini. Dan yang lebih keren adalah theater mode. Lihat ini, pertama kalinya di sebuah mobil penumpang yang non modifikasi, jadi asli dari pabriknya, kita dapat layar teater dan layarnya ini panjang sekali. BMW Theater Screen 31 inci dan resolusinya 8K. Dan dia sudah bisa langsung kita nonton YouTube, nonton Amazon, di sini nonton berbagai platform karena sistem ini sudah terhubung dengan internet 5G. Jadi ini kita bisa nonton di belakang dan ini jernih sekali gambarnya. Kami rasa tadinya kami lihat review di luar seperti terlalu dekat, tapi ternyata enggak, ini cukup pas. Dan yang menarik, pengaturan seperti volume, kemudian pengaturan tombol-tombol sentuhnya ini bisa diakses dari kanan dan dari kiri juga. Jadi Anda bisa rileks. Dan ngomong-ngomong rileks, ada satu trik lagi di belakang yang ini juga mungkin nggak baru-baru amat ya ini, tapi Anda dengan satu sentuhan seperti ini Anda bisa melakukan sleeping mode. Dia akan maju ke depan. Ya agak lama majunya. Sambil nunggu dia maju, kita akan lihat di sini. Di sini ada dua buah USB-C. Kemudian di sini ada keren banget deh maju. Wah. Dan di sini ada wireless charging serta sekarang launch position ya. Ini namanya launch positionnya sudah mulai aktif. Itu kursi sudah maju paling depan dan ini sandaran kakinya mulai naik. Dan kemudian dia mulai merebah, sekaligus ottomannya di depan tatakan kakinya itu juga membuka. Saya tingginya 177 cm dan kita lihat apakah kaki saya mentok ke depannya. Enggak loh. Enggak mentok sama sekali, masih nyisa. Kurang tinggi berarti orangnya. Mas, ini videografernya. Pendek sih. Om, ini video buat auto driver loh. Om, ini by the way Om Mobi. By the way ini Om Mobi ininya, videografernya. Keren kan dari tadi, keren kan? Oke. Wow. Ini luar biasa. Dan ketika kita mau
kembali tegak, itu bisa dua cara. Bisa pencet tombol atau kita buka pintu. Kita buka pintu, dia balik secara otomatis supaya memudahkan akses kita keluar. Jadi ini luar biasa ya ininya Gak balik tuh. ada mestinya balik kalau misalnya kita buka terus. Oke, kemudian hal-hal baru lainnya. Ini knop AC di sini dia seperti ini bentuknya. Dan ini kelihatan durable sekali. Kemudian hal yang baru lagi di seri 7 ini adalah bahan ini. Ini adalah bahan cashmere wool. Jadi ini seperti bahan fabrik yang kasar, tapi ini sebenarnya adalah varian termewah dari interior BMW seri 7, lebih mahal dari kulit termahal mereka. Jadi ini nyaman, dia empuk sekali, dan kelebihan bahan ini kalau dijemur di bawah matahari tidak akan panas seperti kalau misalnya kita pakai yang leather. Kemudian ini kursinya juga futuristis sekali, dan di sini ada tempat buat naruh iPad atau tablet, tapi kayaknya nggak perlu lagi karena kita udah punya theater mode 31 inci seperti ini. Kemudian ini setiap materialnya ini benar-benar berkualitas, dan ini speakernya terbuat dari besi dengan rongga-rongga yang sangat-sangat artistik. Tapi desain seperti ini, desain dengan layar seperti ini punya satu kekurangan. Kekurangannya itu adalah tombol power window-nya menjadi tidak ergonomis karena biasanya kita ke bawah dan ke atas, tapi di sini harus menekan ke kanan atau menarik ke kiri. Jadi di sini agak kurang ergonomis. Ya, pengorbanan kecil. Kayak nggak ada tempat lain aja. Ya. Kayak banyak tempat lain dari situ. Jadi tidak ini tempatkan di sini. Jadi ini pengorbanan kecil untuk sebuah kemewahan yang luar biasa yang tidak ada di mobil apapun. Untuk buka pintu seperti biasa kita bisa pencet tombol elektrik, atau kalau misalnya Anda takut ada ininya. Ada manual override-nya di sini. Jadi manual override ini bisa dipakai kalau misalnya kita kecelakaan atau misalnya sistem listrik mobil mati total, tetap bisa dibuka secara mudah. Nah, ini di belakangnya lega banget. Ini legroomnya lega, headroomnya lega, karena pada dasarnya mobil ini lebih besar dibandingkan seri 7 sebelumnya. Dia lebih panjang 13 mm, lebih lebar 5 mm, dan dia lebih tinggi 5 mm. Jadi itulah kenapa mobil ini saya bilang sangat jauh perubahannya dibandingkan sebelumnya. Ada teknologi-teknologi baru. Dan sebelum kita masuk ke mesinnya, kita lihat dulu ini velgnya. Ini adalah velg yang khusus dibuat untuk i7. Jadi dengan velg ini diklaim oleh BMW bisa mereduksi hambatan udara dari velg. Kalau kita pakai velg konvensional ya, ini bisa mereduksi sampai 30% hambatan angin dengan desain yang aerodinamis seperti ini. Ini 21 inci, 255 mm dengan aspek rasio 40. Nah, ada satu yang aneh di mobil ini. Ini ada sensor, sama seperti sensor parkir yang biasa Anda temui di belakang maupun di depan. Karena untuk pertama kalinya juga BMW menggunakan sistem automated driving atau semi autonomous level 2+. Jadi level 2+ itu apa? Tetap tanggung jawab berada di kita, tapi kita bisa melepas setir tanpa perlu memegang lagi ketika kita berada di jalan tol. Tapi itu nanti pada saat kita mencoba mobil ini. Sekarang kita lihat dulu mesinnya. Gak ada apa-apa di sini. Ini benar-benar cuma plastik, tapi plastiknya ini bisa dibuka seperti ini, dan ini seperti ini dalamnya kira-kira. Jadi hanya komponen listrik, controller, motor listrik, sedangkan baterai berada di bawah mobil. Dan bicara tentang baterai, ya. Bicara tentang baterai mobil ini besar sekali, 101,7 kWh. Yang kayak ini ya, radio FM gitu ya.
101,7. Iya ya. 101,7 kilowatt hour yang bisa membuat mobil ini berjalan menurut standar WLTP sejauh 625 km. Itu artinya 1 kWh bisa menjalankan mobil ini lebih dari 5 km dan itu sangat hemat. BMW sendiri tidak mau mengklaim mobilnya 625 km, mereka mengklaim di 500-an kilometer karena mereka mengetes dengan metode yang perjalanan normal, tapi tetap saja 1 kWh untuk 5 km untuk mobil sebesar dan seberat ini itu sangat efisien. Salah satu kunci efisiennya adalah aerodinamikanya mobil ini. Anda mungkin bingung, ini mobil benar-benar tegak depannya. Tapi ternyata hambatan terbesar ketika sebuah mobil berjalan itu bukan hanya di depan tapi juga di desain belakang. Karena di belakang bisa menimbulkan efek negatif pressure yang itu menarik mobil ke belakang dan mengakibatkan hambatan. Dan dengan desain yang cerdas, mobil ini memiliki CD atau coefficient of drag hanya 0,24 dan itu salah satu yang terkecil di segmennya. Tapi memang timbul pertanyaan, kenapa BMW menggunakan platform yang sama dengan seri 7 yang lain yang bermesin konvensional? Kenapa mereka tidak membuat i7 benar-benar hanya i7 saja platformnya, hanya platform elektrik saja sehingga bentuknya mungkin bisa ramping karena Mercedes-Benz S-Class tidak ada versi listriknya, mereka membuat EQS yang lebih ramping, yang lebih aerodinamis. Nah itu jawabannya adalah karena memang i7 itu dirancang bersama dengan BMW seri 7 bermesin normal dan BMW seri 7 bermesin plug-in hybrid. Dari awal mobil ini memang sudah dirancang untuk 3 jenis penggerak tersebut. Jadi sudah disediakan tempat baterainya dan dengan satu platform seperti itu maka biayanya akan menjadi lebih rendah dan BMW tidak khawatir mobilnya tidak menjadi tidak ramping karena bukan platform dari mobil listrik sejati karena CD-nya pun ternyata terbukti rendah. Tapi memang kelemahannya di bawah sini tidak ada lagi front trunk atau bagasi di depan yang biasanya itu kalau mobil yang dirancang dari awal sebagai platform listrik itu memilikinya, mobil ini tidak memilikinya. Wow, ini benar-benar banyak sekali yang bisa dijelaskan dari mobil ini. Tapi anyway, mobil ini akan masuk ke Indonesia dan kita akan bisa lihat spek resminya di Indonesia seperti apa. Yang jelas kalau dari luar, i7 itu tidak ada bedanya sama sekali dibandingkan yang lainnya. Paling hanya logonya saja ini yang biru dan grillnya ini kalau di yang tipe bensin atau plug-in hybrid dia bisa membuka tutup sesuai kebutuhan serta di belakang tidak ada knalpot. Kemudian masih ada lagi teknologi baru di mobil ini yaitu di suspensinya. Mobil ini menggunakan air suspension tapi ada satu option driver pro package kalau nggak salah namanya, di mana mereka memberikan suspensi yang aktif. Jadi ketika mobil ini menikung dia akan melawan gaya tersebut sehingga mobilnya tetap datar dan dia bisa mengempukkan secara instan suspensinya ketika kita melewati jalan bergelombang. Yang jelas sistem itu akan menjaga mobil itu tetap rata. Jadi dia akan sangat nyaman tapi juga sangat capable untuk di tikungan. Nanti itu akan kita lihat pada saat kita berkendara dan sambil kita bersiap untuk berkendara kita akan lihat ke bagian depannya. Tolong Pak videografer dari kanan aja. Wow. Bicara tentang inovasi teknologi, di sini juga masih banyak. Kita pencet dulu tombolnya untuk menutup. Oke, yang pertama adalah ini deket banget duduknya. Gara-gara TV itu belakang. Oke, ini sebenarnya bukan teknologi baru ya kalau ditaruh di sini ya, karena BMW iX sudah menggunakan seperti ini. Bahkan Mercedes-Benz sudah menggunakan lokasi di sini. Tapi yang baru, yang original idea adalah ini. Ini namanya interactive bar. Jadi dia seperti hiasan. Ini seperti kristal Swarovski dan dia bisa berubah warna di sini. Ini ada ambient light. Kalau kita nyalakan hazard dia berubah menjadi merah. Dan ini bisa berinteraksi dengan kita karena di sini banyak tombol-tombol sentuhnya dengan haptic engine, jadi kerasa ada getaran sedikit ketika kita menekannya
Dan di sini kita bisa mengatur beberapa fitur seperti ini. Ini buat laci. Tutupnya manual, kemudian sama seperti belakang. AC ini ngaturnya di sini. Yang istimewa adalah tidak ada kisi AC di sini. Sama sekali tidak ada kisi AC yang membuat tampilannya lebih bersih, lebih seperti mobil konsep. Sebaiknya videografernya agak keluar ya, biar panas. Biar lebih ini. Panas, dapat. Enggak, bukan standar auto driver banget gitu nge-shoot dari sini. Enggak, ini kan dinamis gitu, sambil apa yang dipegang langsung diambil. Udah diterusin aja. Ya udah, oke. Jadi interactive light bar ini adalah hal yang baru dan semuanya panel sentuh di sini. Tidak ada lagi tombol audio, tidak ada lagi tombol AC di sini karena AC semua pindah ke iDrive dengan operation system versi 8 ya yang baru. Memang kami akui bahwa sistem operasi ini sedikit membingungkan di awal karena ini banyak sekali ikon-ikonnya seperti di HP, dan ketika Anda membeli mobil ini kami sarankan untuk mengatur sendiri letaknya mau di mana sesuai dengan keinginan Anda. Untungnya BMW memberikan kebebasan untuk mengatur ikon-ikonnya, tapi banyak sekali yang bisa diatur dari sini, dan yang paling keren adalah ini namanya My Modes. Jadi lebih dari sekedar mode berkendara, tapi ini adalah mode bagaimana perjalanan kita akan berlangsung. Ada personal, ada sport. Ketika sport semuanya akan menjadi sporty termasuk ambience light-nya. Ketika efisien akan menjadi hemat. Ketika ekspresif dong. Semua ditutup, semua tirai dibuka karena ingin mendapatkan sinar matahari. Kita sambil rileks dan pijet otomatis langsung menyala. Kemudian kita kalau misalnya bosen, kita bisa pilih my modes yang lain, kita bisa pilih relax semuanya akan langsung ditutup tirainya, dan pijet juga tetap berjalan. Kemudian ambience-nya dibuat smooth semuanya. Nah, ini semua preset dari BMW, kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan kemauan kita, jadi lebih simple. Dan bicara simple, ini konsol tengahnya juga simple sekali semuanya dengan tombol-tombol sentuh, dengan haptic engine juga di sini, dan ini dengan kristal-kristal juga. Kemudian setirnya juga simple, tidak banyak lagi tombol-tombol yang mengganggu, dan ini setirnya cuma 2 spoke, flat bottom. Ini benar-benar seperti mobil konsep di dalamnya, apalagi di sini ada wooden panelnya juga. Kemudian instrumen dan entertainment systemnya ini memakai curved display. Jadi dia lebih driver oriented, yang ini juga nanti akan ada di semua BMW. Wow. Ini luar biasa kualitasnya semua. Bahkan sampai ke detail terkecil ketika kita menutup cup holders. Kenapa videografernya ikutan? Satisfying. Iya. Oke, di sini ada wireless charging, kemudian Apple CarPlay, Android Auto sudah ada semua. Kemudian di sini ada penyimpanan kecil dengan 2 buah USB-C slot, dan posisi mengemudi ya ini BMW. Ini adalah BMW yang paling tinggi kelasnya di sedan, jadi posisi berkendaranya sempurna. Pengaturan elektrik semua ini dapat dilakukan dengan sangat leluasa. Serta ada satu lagi yang saya terlupa sebelum kita jalan. Kita keluar dulu. Pencetnya bukan yang itu dong. Pencetnya yang mana ya? Oh iya, ini hanya untuk buka biasa ya. Di sini kita bukanya kalau mau pintu di sini. Ayo keluar Pak. Jadi mobil ini juga dilengkapi dengan sistem 4-wheel steering. Jadi ban belakang ini bisa berbelok sesuai setir, membuat radius putar itu menjadi lebih ringkas. Oke. Sekarang saya akan melakukan first drive. Saya akan berkendara melewati gurun di daerah Palm Springs, California ini, untuk merasakan first drive, impresi berkendara
dari BMW i7 terbaru. Let's go. Kita tinggal pakai seat belt. Ntar lagi ada videografer yang kejepit kayaknya. Nyalain dong. Ini mau nyalain tapi nanti kejepit. Enggak dinyalain, enggak menutup pintunya. Kan harus rem. Kan harus nginjek rem buat nyalain. Sebentar, coba sekalian. Kejepit enggak? Ya nggak bakal kejepit juga. Coba. Oke, sip. Nyalain. Ya. Puas rasanya. Tuh dia nggak mau nyala jadi. BMW. Oke. Oke, let's go. Ini handphonenya nggak dibawa nih. Dah. Itu dong, rolling shot ya. Capek dong lari. Rolling shot yuk. Oh wow, ini baru keluar dari parking lot aja dan ini jalannya sangat kasar ya, kerikil. Ini benar-benar seperti melayang di awan. Wow. Oke, langsung proven untuk jalan rusak. Dia sangat-sangat nyaman suspensinya. Ini bahkan lebih nyaman daripada S-Class yang terbaru yang pernah kami coba. Benar-benar seperti melayang. Ya karena dia suspensinya aktif ya, jadi benar-benar ketika dia mendeteksi ada gelombang di jalan, dia langsung empukkan suspensinya dan itu bisa individual, bisa hanya di satu roda saja. Oke, sekarang kita ke jalanan yang halus. Wow, di jalan halus benar-benar seperti melayang di awan ini mobil. Sangat-sangat tenang dan sangat-sangat rileks. Dan mobil ini juga punya beberapa fitur baru ya, seperti head-up display-nya ini luar biasa besarnya. Dan banyak sekali informasinya seperti power, berapa besar dikeluarkan, seberapa besar regeneratif, augmented reality, tapi itu hanya untuk di negara maju seperti Amerika dan Eropa ya. Itu ada di layar head-up display-nya yang sangat-sangat besar. Kemudian mengenai tenaga listriknya. Jadi BMW i7 ini memakai arsitektur listrik. Baterai dan penggeraknya itu sama dengan yang dipakai oleh Rolls-Royce Spectre. Ya, karena Rolls-Royce adalah anak perusahaan dari BMW, milik BMW juga, dan ini menggunakan penggerak yang sama. Tenaganya 544 HP, torsinya 745 Nm. Karena ini adalah yang i7 X60 ya, jadi setara 6000 cc ininya dibilangnya. Dan dia bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 4,7 detik. Sekarang kalau kita coba mode yang paling kencengnya, mode sport ya. Oke. Seinstan apa tenaganya? 1, 2, 3. Oke ya, 1, 2. Itu instan sekali, 2 langsung kayak ada yang nyodok dari belakang. Tidak sekasar Tesla Model S, tapi tetap sangat instan dan tidak mengganggu kenyamanan ya, karena kalau yang terlalu kasar itu kan mengganggu kenyamanan. Ini tidak, tapi langsung benar-benar akselerasinya luar biasa. Dan ketika kita berakselerasi ada artificial sound yang dirancang oleh musisi terkenal yaitu Hans Zimmer. Nah sekarang Anda dengar aja suaranya ya, saya akan tarik lagi. 1, 2. Oke, kita coba lagi. 1, 2. Saya tuh selalu bersuara, padahal saya pengen Anda itu mendengarkan suara dari musiknya. Oke, kita akan dari pelan lagi. 1, 2.
Top speed mobil ini bisa di 240 km per jam, karena itu pun juga karena dibatasi dan Anda tidak akan merasa kekurangan tenaga sama sekali. Tapi hebatnya karena BMW tahu ini adalah sebuah seri 7. Jadi walaupun di mode sport sekalipun, itu gasnya tuh tidak mengintimidasi ketika kita nginjak gasnya itu tidak penuh ya. Jadi dia hanya instan ketika kita beri gas penuh. Tapi ketika kita diajak santai, sport pun masih bisa diajak santai. Dan ini pada saat sport, suspensi ini berada di settingan yang paling keras dan ini masih sangat nyaman. Dan ini saya ngelewatin bukan jalan tol ya, tapi ini jalan B-roadnya Amerika yang ada gelombangnya juga, nggak 100% mulus. Ini layarnya juga sangat mudah buat diakses, sangat jelas, clear, terlihat semuanya. Ini mobil benar-benar saya yakin di belakangnya pasti enak sekali. Dan surprisingly untuk disetir juga menggugah. Asyik untuk dikendarai sendiri. Untuk sedan ultra mewah senyaman dan seberat ini, biasanya handling bukan menjadi hal yang utama. Tapi dengan suspensi teknologi baru yang dikembangkan BMW, di mana dia seperti suspensi aktif yang bisa menahan kelimbungan mobil ini rasanya ajaib di tikungan. Ketika Anda menikung seperti ini, ada seperti rasa malas di awalnya. Jadi kayak mobil itu tadinya tuh belum mau untuk belok karena suspensi lunak, tiba-tiba ada sesuatu gaya yang menahan dan membuat mobil ini tidak jadi limbung dan tetap rata, dan itu membuat mobil ini jadi sangat sigap tapi tetap halus, tidak terlalu tajam untuk sebuah mobil ultra mewah, tapi benar-benar sangat membuat percaya diri ketika di tikungan. Mobil ini menikung tanpa limbung sama sekali. Dan Anda bisa merasakan ya, actually Anda bisa merasakan kinerja dari suspensi aktif secara elektronik ini ketika Anda berbelok agak tajam. Nah, kira-kira 0,1-0,2 detik ada sesuatu yang menahan. Unik rasanya. Sangat level, bener-bener gak ada limbung sama sekali. Luar biasa handling mobil ini. Dan itu karena teknologi barunya. Dan karena mobil ini sudah menggunakan sistem autonomous level 2+, artinya kalau di jalan tol Anda bisa melepaskan tangan dari setir sepenuhnya. Dia nggak akan minta lagi untuk dipegang karena dia sudah bisa mengikuti jalan. Walaupun Anda tetap harus bertanggung jawab ya. Kalau level 3 itu baru mobilnya yang bertanggung jawab. Itu mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi akan dikeluarkan untuk seri 7 dan i7 yang level 3. Tapi ini level 2. Walaupun masih Anda yang bertanggung jawab, Anda tinggal set cruise control dan Anda bisa lepaskan setir. Yang penting Anda terus ngelihat ke depan, karena kalau Anda meleng, dia ada sensor di situ yang melihat mata Anda, sensor di instrumen. Dan kalau ada sensor di instrumennya mendeteksi Anda meleng atau ngantuk, maka dia akan kembali mengambil alih kemudi. Bayangkan Anda jalan santai seperti ini, Anda bisa lepas setir dan menikmati pemandangan. Tapi kalau Anda ngeliat ke kiri terlalu lama, dia akan marah sistemnya. Anda tetap harus ngeliat ke depan. Dan sistem radar itu juga dipakai oleh BMW untuk mengoptimalkan sistem regeneratif energinya. Jadi ketika tidak ada mobil di depan seperti ini, saya lepas gas, dia tidak ada regeneratif sama sekali. Dia akan coasting, benar-benar meluncur tanpa hambatan untuk memperpanjang jarak tempuh. Tapi begitu dia mendeteksi ada mobil di depan yang lebih pelan dari kita, dia akan mengerem mobil dengan regeneratif. Jadi regeneratif brakingnya bisa adaptif. Dan itu memang agak aneh pertamanya, kadang mobil ada regeneratifnya, kadang enggak. Tapi begitu terbiasa itu akan sangat membantu Anda. Jadi begitu Anda lihat ada mobil di depan, Anda lepas gas, Anda tahu bahwa sistem akan mengerem secara regeneratif, secara otomatis. Begitu kosong seperti ini, lepas gas, mobil meluncur saja dan kecepatannya itu berkurangnya lama sekali. Itu yang membuat mobil ini sangat efisien dalam menggunakan daya listrik. Sekarang kita coba masuk jalan tolnya. Dan ini yang langsung terasa adalah kehalusannya yang luar biasa. Ini sekarang kita berjalan 110 km per jam kira-kira. Hampir tidak terdengar suara dari ban. Kecuali kalau misalnya permukaannya itu beton
beton, maka dia langsung agak kedengeran. Tapi begitu permukaannya aspal, halusnya luar biasa, mobil seperti mengambang di atas jalan. Dan seperti saya bilang, karena dia sudah memakai sistem automated driving level 2+, artinya kita sudah bisa melepas tangan dan tidak perlu memegang-megang lagi sama sekali. Yang penting ketika kita berjalan di highway, karena dia dirancang hanya untuk jalan tol, ada tulisan Assist Plus ready, kemudian kita pencet mode sekali lagi, keluar mode Assist Plus. Kita langsung masuk ke mode Assist Plus-nya dan nah ini saya bisa ngomong ke Anda seperti ini terus. Tapi ada syaratnya supaya mode ini bekerja terus, yaitu saya harus matanya ke depan, karena dia ada sensor di depan yang mengawasi mata saya. Jadi kalau misalnya saya meleng, mata saya misalnya ngeliat ke kanan gini, dia akan mendeteksi dan dia mengeluarkan peringatan driver distraction detected. Dan ketika saya melihat ke depan lagi, dia langsung tahu lagi dan dia langsung menghilangkan peringatannya. Canggih banget. Coba kalau saya ketiduran ya, kalau misalnya saya ketiduran seperti ini. Nah, keluar peringatannya, saya harus melek lagi, lihat depan baru ini. Apa yang terjadi kalau misalnya saya merem terus dan emang benar ketiduran? Dia akan mengeluarkan peringatan, bunyi. Kalau tidak ada reaksi juga, dia akan berhenti mobilnya. Berhenti pelan-pelan dan menyalakan hazard. Dan apa yang terjadi kalau misalnya sudah sampai berhenti, masih nggak ada reaksi dari saya juga, dia akan secara otomatis telepon SOS. Tadinya saya berharap supaya sistem ini bisa masuk ke Indonesia, tapi ternyata baru available untuk Amerika. Ya, jadi paling yang bisa diharapkan di Indonesia adalah sistem adaptive cruise control dan lane keep assist-nya aja. Ini enak banget ini seperti ini. Oke, sekarang kita cari jalan yang kecil lagi melewati pegunungan batu itu. Desain interior dari mobil ini luar biasa. Tidak akan ada bosan-bosannya Anda berada di dalam. Anda serasa menyetir mobil dari masa depan, dan itu membuat mood Anda happy. Keren sekali dalamnya, dan itu bikin driving experience itu makin menyenangkan. Tapi sebenarnya dari luar juga mobil ini kelihatan keren. Dari belakang nih, lihat seperti ini, lampunya sipit. Kemudian dari depan Anda bisa lihat gambarnya seperti ini. Saya suka dengan bahasa desain terbaru untuk BMW Luxury. BMW Luxury itu i7 seri 7, X7, XM, di mana lampu DRL itu terpisah dari lampu utamanya di atas dan di bawah. Ya, mungkin desain bisa mengundang perdebatan, tapi yang jelas unik dan berbeda dari BMW seri yang lebih rendah. Saya benar-benar menikmati mobil ini, dan saya tahu seri 7 adalah benar-benar flagshipnya sedan BMW. Dan saya tahu setiap kali seri 7 baru meluncur itu pasti ada teknologi baru. Tapi terus terang yang generasi ini, generasi ke-7 ini di atas ekspektasi saya. Wow, mobil ini bukan hanya inovatif dalam desain, teknologi, tapi juga rasa berkendaranya jauh lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Benar-benar mobil ini adalah paket komplit. Pesaing-pesaingnya harus bekerja keras lagi untuk bisa mengejar mobil ini, karena pada faktanya di antara pesaing lain di kelasnya, BMW seri 7 ini menjadi yang paling ahead of its time. Paling futuristis dan paling banyak memperkenalkan teknologi serta desain serta fitur-fitur baru yang belum pernah ada di mobil lain sebelumnya. Good job BMW, tidak sabar rasanya menunggu mobil ini datang ke Indonesia, dan kami akan melakukan tes jangka panjang untuk tahu berapa persis performanya, berapa persis konsumsi bahan bakarnya, kenyamanannya di Indonesia, kelebihannya, kekurangannya. Kita akan tunggu sampai BMW seri 7, 740i dan BMW i7 masuk secara resmi ke Indonesia.
Jadi begitulah video first drive ini yang lumayan panjang videonya, tapi kami harap berguna bagi Anda dan Anda bisa menikmati informasinya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nonton.